Ketemu lagi di Hot Room. Halo Pak Henry, Anda sebagai pengamat. Ya. Jokowi dan JK berpartner pemilu 2014 dan menang. Kenapa Jokowi harus terang-terangan? Kenapa JK harus terang-terangan ke publik mengatakan, halo Jokowi, tunjukin aja jasamu kalau itu memang asli. Dan benar nggak feeling Anda bahwa JK ini adalah pembiayai bohir dari Roy Suryo? Saya nggak tahu tuh kalau bohir apa enggak tuh. Tapi kan yang jelas memang ijazah ini bukan 2 tahun kan, Pak JK bilang 2 tahun. Ini 11 tahun kalau saya nggak salah. Ya, 11 tahun ya. 11 tahun nggak sih? 11 tahun ya, ijazahnya 11 tahun maksudnya. Oh Sejak enggak, dipakai isu ini 11 tahun ya Mas Mi ya? Sejak Pilgub DKI. 12 tahun isu ini. Isunya duduk ijazah Jokowi Isu 12 ijazah tahun. ini 12 tahun. 11 tahunnya gimana? Enggak, itu antara Pak Asmi yang ngomong. Jadi gimana? Tapi maksud saya begini, kalau JK kemudian masuk ke ranah ini, menurut saya ada baiknya juga. Kan sebagai temannya Pak Jokowi, Ya. dan dia kalau saya tidak salah pernah mengatakan bahwa kan asli itu ijazahnya. Dia bilang begitu, tunjukkan saja. Ya. Jadi menurut saya ada hal yang positif yang diinginkan oleh Pak JK, Ya. supaya dalam kekisruhan geopolitik saat ini, rakyat Indonesia dan Indonesia itu move on lah. Ya. Membicarakan hal yang lain Menurut selain... Anda, kenapa Jokowi tidak berani tunjukkan ijazahnya? Karena dia harus jaga popularitasnya dia dengan ijazah ini. Kalau benar kan makin populer dong. Ya enggak juga, selesai juga kan. Ya. Kan orang itu harus menjaga popularitas dengan isu-isu yang dia miliki. Dengan isunya ijazah Jokowi ini, mau nggak mau kan pasti diomongin orang. Bang Andi Aswan juga ikutan ngetop di situ. Nah, kalau ini cepat selesai, nggak ada polemik yang terjadi, ya bisa selesai aja. Ya. Jadi maksud saya, Bang, apa yang disampaikan oleh Pak JK ini baik. Ya. Saya paham baik juga. sampai mengatakan termul. Apa sih termul? Ternak apa? Bukan, termul itu artinya termuliakan. Termul itu pemirsa Termul apa termuliakan, artinya? maka kita nggak ada masalah. Termul artinya apa? JK mengatakan termul itu apa? Ternak apa itu? Kalau dari Bang Andi Aswan mengartikannya termuliakan ya mungkin. Kalau menurut umum melihat ya ini saya belum ini tapi rata-rata kita melihat itu ternak Mulyono. Saya nggak tahu. Ternak siapa? Ternak Mulyono. Pertanyaannya Makanya- Mulyono makanya- itu siapa? Ya udah, Kan lucu makanya kan? nggak usah Jadi marah, makanya nggak termul usah itu marah. adalah termuliakan. Ya, Buat udah. pemirsa tahu untuk itu, makanya Oke. kita tuh Nah. tidak akan marah untuk itu. Ya bagus loh ngomong. Kalau sampai disebutkan sampai JK bilang ternak. Iya, karena ada yang disinggung kan. Maksud Ya. saya begini, Pak JK mengatakan hal yang baik menurut saya. Sudah Ya. kalau memang asli tunjukkan saja, karena bangsa ini terlalu capek. Ya. Antara JK dan Pak Jokowi kan sebetulnya 2 sahabat yang sama-sama tokoh bangsa. Ya. Jadi harusnya saran Pak JK itu juga dijawab oleh Pak Jokowi juga sebenarnya dengan baik-baik saja. Tapi kenapa JK sampai bilang, kan gue yang bawa lu ke Jakarta gitu loh. Nggak wajar saja kalau ada sebuah hal baik dan sukses kan pasti semua orang ingin juga ingin juga Ya. dibilang Kan berpartisipasi. bisa aja mereka komunikasi. Berarti hubungannya sudah retak dong. Nggak, kalau retak sih nggak, komunikasi jarang mungkin iya. Ya. Gitu ya. Jadi maksud saya hal ini harusnya lebih menarik lagi. Kenapa? Karena ini seperti didiamkan saja. Jadi dianggap bukan sebagai sebuah isu yang penting. Tapi kalau buat media, isu ini menaikkan rating luar biasa. Ya. Bang Hotman, kalau saya bahas isu tentang ijazah Jokowi di YouTube saya, Henry Satrio Official itu, sebagai pengawat politik ternama itu memang penontonnya banyak. Ya. Jadi memang isu ini menyedot perhatian cuma gara-gara pengen dengerin ini asli atau tidak gitu. Menurut Anda asli atau enggak sih? Kalau saya ikutin UGM, kata UGM kan asli, ya sudah asli lah. Gitu. Tapi apa, ya kan kita pernah bahas, kalau secara manusiawi, kalau ada orang, ini palsu nih, tuduhkan, kita keluarkan itu. Tapi kan, Siapapun kalau dituduh suratnya palsu akan langsung apa lu bilang ini iya, asli gitu betul. kan? Tapi kan ini Pak Jokowi kan presiden juga. Jadi gini, saya mau kasih garis bawahi bahwa kan Pak Jokowi bilang, justru yang menuduh itu yang harus membuktikan Iya, betul. keasliannya. Nggak gitu. Oh, nggak gitu katanya. Pak, Aku bisa jelasin ya, karena Pak. dia presiden Tambahan. ke-7. Karena dia presiden, dia itu tokoh bangsa, dia bukan orang biasa-biasa Harusnya aja. sebagai tokoh Harusnya begitu. Tapi ya dia sudah memilih seperti itu, silakan saja. Tapi dia ini kan bukan orang-orang biasa, bukan orang biasa. Ya. Dia presiden ke-7 yang anaknya Menurut jadi Anda wapres kenapa lagi. dia ngomong gitu? Kenapa menghindar? Ya karena dia pengen aja menjaga isu ini supaya Nggak, terus-terusan saya bisa ada. Kenapa Ntar dulu. menghindar? Jadi- apa karena palsu atau apa? Nah, Pak Jokowi tidak menghindar. Kalau dikatakan apakah diinfokan kepada publik, jelas itu. Waktu dia mencalonkan sebagai wali kota, 2005 di KPUD Solo, 2010 lagi di KPUD Solo, Ya. 2012 di Pilgub DKI, kemudian 2014 itu di KPU RI, 2019 KPU RI. Semua itu dipertunjukkan untuk masalah kita bicara Nggak ijazah. pernah ditunjukkan ke publik. Kita tidak bicara ijazah yang katakan asli harus ditunjukkan. Tapi kan secara ijazah yang dilegalisir oleh UGM itu sudah mewujudkan itu. Karena itu yang diminta oleh KPU bukan menunjukkan ijazah asli. Tapi adalah ijazah yang sudah dilegalisir oleh institusi yang mengeluarkan untuk itu. Ya. Teman-teman, ada aja masyarakat Indonesia ini. Ya. Sudah berapa orang yang mundur dari kasus ijazah ini? Ternyata sekarang masih ada yang muncul, teman-teman. Babak baru kasus ijazah Jokowi. Penggugat kini dari
alumnus UGM. Ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali digugat ke pengadilan. Nah, teman-teman, ini informasi yang terbaru. Kali ini penggugatan adalah seorang pengacara asal Klaten, Jawa Tengah, Sigit Pratomo. Sigit yang juga alumni Fakultas Hukum atau UGM mendaftarkan gugatan secara perdata ke Pengadilan Solo. Gugatan Sigit tersebut terdaftar dengan nomor perkara 101/PDT G tahun 2026 PN SKT. Turut tergugat dalam perkara itu adalah UGM sebagai turut tergugat 1 dan Polda Metro Jaya sebagai turut tergugat 2. Dalam gugatannya, Jokowi dinilai melawan hukum karena tidak pernah hadir dalam persidangan serta tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya di publik maupun dalam persidangan. Sidang perdana dilaksanakan pada Selasa 5 Mei kemarin dengan agenda pemanggilan para pihak. Sidang dipimpin oleh Majelis Hakim Bayu Soho Raharjo serta 2 hakim anggota Dian Erdianto dan Ledis Mariana Bakara. Pada sidang perdana itu, para prinsipal tidak hadir dan diwakili kuasa hukumnya. Namun turut tergugat 2 tidak hadir tanpa keterangan. Selanjutnya, Majelis Hakim PN Solo akan kembali memanggil turut tergugat 2 untuk agenda sidang berikutnya. Kuasa hukum penggugat, Dr. Ajeng Maharasri, menyebut fokus gugatannya bukan soal asli atau tidak ijazah kuliah Jokowi, melainkan hanya untuk Jokowi hadir dalam sidang dan menampilkan ijazah UGM yang ia punya. Ya, prinsipnya tadi gugatan kita tidak mengakui ijazah Pak Jokowi asli, tapi ingin Pak Jokowi hadir di persidangan dan menunjukkan ijazah mengenai ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak asli, yang bersangkutan yang tahu tuturnya. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, tak sepakat jika sikap Jokowi yang enggan menunjukkan ijazah aslinya di publik maupun di persidangan dianggap melawan hukum. Ia beralasan tidak ada putusan atau perintah pengadilan yang mengkehendaki hal tersebut. Ia menilai gugatan ini tidak perlu dibuktikan, sebab gugatan tersebut tidak berdasar. Hal ini karena memang tidak ada dasar hukum bagi Jokowi menunjukkan ijazahnya. Meski demikian, Irfan mewakili Jokowi menghormati dengan gugatan yang dilayangkan oleh penggugat, sebab materi gugatannya tidak ada kata maupun kalimat yang menyerang kehormatan Jokowi. Di dalam formulasi gugatannya nampak santun, jadi tidak terdapat adanya suatu dalil gugatan yang sifatnya menyerang atau kehormatan diri Pak Jokowi, seperti layaknya gugatan-gugatan sebelumnya. Kami juga menanggapi dengan nada dan sikap yang humanis, terangnya. Ya, selanjutnya teman-teman, kita lihat apa yang dikatakan oleh UGM. Ya, UGM tegaskan keaslian ijazah Jokowi, lengkap dengan bukti dan dokumen akademik. Nah, sebenarnya teman-teman, ini udah berapa kali UGM tegaskan bahwa Pak Jokowi ini benar-benar menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM. Tapi masih banyaklah orang-orang yang menggugat Jokowi ini untuk menunjukkan ijazah aslinya ke publik atau di persidangan. Ya, kita lihat informasinya. Universitas Gadjah Mada UGM memberikan tanggapan resmi terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo. Tanggapan ini muncul setelah sejumlah orang yang menggugat Jokowi
menduga bahwa ijazah Jokowi palsu atau tidak menempuh pendidikan di UGM. Kami UGM ini adalah lembaga institusi pendidikan yang selalu mematuhi peraturan akademik. Mulai ketika mahasiswa hadir di kampus ini dengan segala macam dokumen sampai di akhir, kata dia. Wening mengatakan bahwa Joko Widodo tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM dan telah menyelesaikan studinya. Dalam kapasitas kami sebagai kampus memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada. Dan kami memiliki bukti-bukti surat dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kehutanan, ungkapnya. Menurut Wening, UGM memiliki dokumen lengkap yang mencakup ijazah SMA saat mendaftar hingga ujian skripsi Joko Widodo. Misalnya kami memiliki ijazah STTB waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain termasuk proses verbal ketika ujian skripsi, dan kami juga membawa skripsi beliau, tuturnya. Wening menambahkan bahwa teman-teman seangkatan Joko Widodo di Fakultas Kehutanan UGM juga hadir dalam audiensi tersebut, membawa serta ijazah dan foto-foto saat wisuda. Kebetulan banyak sekali yang hadir satu angkatan, terutama yang wisudanya bersamaan itu pada hadir, dan mereka juga membawa skripsi-skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau. Plus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen, ungkapnya dia. Dalam konteks ini, Wening menegaskan bahwa UGM tidak berada di posisi membela siapapun, melainkan hanya menjelaskan berdasarkan dokumen yang ada. Menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen. Ini mahasiswa kami dulu atau tidak, dan lulus atau tidak. Itu sudah kami jelaskan, dan Joko Widodo itu lulusan pada 5 November tahun 1985 sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan, tuturnya. Wening juga menyatakan bahwa UGM tidak akan terlibat dalam polemik yang terjadi, terutama di media sosial. Kita tidak akan masuk ke dalam polemik, terutama polemik di sosial media. Dasar kami bukan interpretasi pada apa yang disampaikan orang satu ke orang lain, tapi dasar kami adalah data yang kami punya, pungkasnya. Nah, itu teman-teman, UGM saja mengakui bahwa Joko Widodo adalah mahasiswa atau pernah menempuh pendidikan di UGM. Tapi masih banyak orang yang tidak percaya hal ini. Nah, itulah teman-teman. Kita di Indonesia ini, kita hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dibahas tapi selalu dibahas. Ya, kapan majunya negara kita kalau seperti ini terus?